Film Malaysia seringkali menghadapi kesulitan dalam meraih popularitas di Indonesia. Meskipun beberapa film laris manis di Malaysia, mereka tidak mendapatkan sambutan yang sama di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warganet dan influencer Malaysia yang merasa bahwa film mereka tidak dihargai oleh penonton Indonesia. Hai, Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Sekarang saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya takut ada kesalahan penyampaian dalam video saya sekarang ini. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia supaya apa yang saya sampaikan benar dan tepat pada kalimatnya begitu. Sekarang ini saya tengah membahas tentang film Syarif yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Terkadang netizen Indonesia ini perlu memviralkan sesuatu supaya bisa ditayangkan di Indonesia, dan posisinya sekarang ini film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia. Kenapa film ini tidak mendapat sambutan dari Indonesia? Saya juga tidak tahu pasti kenapa. Saya tidak tahu grade apa yang diperlukan oleh industri Indonesia sehingga film ini tidak bisa tembus ke Indonesia. Dan bahkan banyak juga rakyat-rakyat Malaysia yang berkomentar bahwasanya kenapa orang Indonesia ini tidak mensupport kami, kenapa orang Indonesia ini tidak memberi peluang untuk orang Malaysia berkarya di Indonesia, sampai banyak sekali film-filmnya tidak tembus dan banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi sehingga mereka tidak bisa menayangkan film mereka di Indonesia. Sedangkan sebaliknya, film Indonesia sangat berseliweran di Malaysia. Bahkan drama-drama yang bisa tayang di SCTV itu dia berseliweran di sini. Bahkan musik-musik pun dengan mudah masuk ke Malaysia, konser pun juga sangat mudah masuk ke Malaysia begitu. Kenapa rakyat Malaysia begitu? Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka tengah membela negara mereka begitu kan. Saat ini saya tidak membela mana-mana negara karena menurut saya baiklah filmnya ditayangkan juga, karena sekarang ini saya melihat film itu tengah naik daun di Malaysia dan saya melihat trailer yang ada berseliweran di TikTok. Filmnya bagus. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil, malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu. Iya. Gimana mau laku di nggak sesuai pasar maksudnya ya? Di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah ya. Dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang terbaik saya pernah tengok. Dan filem ni dah masuk pun di market Indonesia. Aku nak mantap daripada Zul Arifin, Syafiq Kai, Elizabeth Tan dan ramai lagi. Filem ni intensiti dia memang laju. Dia punya plot twist membuatkan penonton-penonton berfikir apa akan jadi seterusnya. Syafiq Yusof pernah cakap dalam satu podcast, nak buat plot twist ni bukanlah kerja senang. Dia kena predict apa yang penonton-penonton akan fikir kalau scene ini berlaku. Kepada korang ataupun rakyat-rakyat Indonesia yang belum lagi tengok filem ni, korang pergilah tengok di Pawagam. Pada korang yang dah tengok filem Syarif ni, scene ataupun momen manakah yang menjadi favourite korang? Beritahu sikit. Sumpah ni kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia gak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan, kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono
sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu Paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Duel. Apa yang mau dilihat kalau begini, makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini nggak bakal bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ke tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui, makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport? Hello, isn't stage dari fellow moviegoer dari Indonesia soal film Sherif, film Malaysia yang katanya nggak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja seni di, gue malah baru dengar ada film ini. Serius baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme, kan lagi ada yang heboh nasionalisme Indonesia kayak gimana. Beberapa influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya nggak gitu sih. Gue lebih melihat kompleksiti jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme, Mas, Mbak, atau siapalah yang lain. Gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Sherif kayak apa filmnya gitu. Gak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma Bron Palare gara-gara Pengabdi Setan itu. Marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kek apa kek bagaimana kek, itu hampir nggak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu, film Indonesia marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana gue tahu. Gue adalah talent agent, megang aktor kalau film Indonesia. Nah, film Malaysia kayak Sherif ini katanya ada ini di Indo, ada gimana, gue pun hanya dengar sekilas, nggak tahu judulnya Sherif saat itu. Nasionalisme atau apa, enggak kok, kayak lebih perkara ini aja marketing. Dan nggak cuma Jakarta sentris, ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak. Makanya film Indonesia bisa sampai kayak agak lain, contohnya 9 juta penonton, marketingnya dia tahu. Mau nargetin kelas marketnya ya menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh. Gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja, ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme. Sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya maininlah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana. Ya marketingnya kurang, itu aja sih. Perbedaan penerimaan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan selera penonton, kualitas produksi, dan strategi pemasaran. Film-film Indonesia tampaknya lebih berhasil menyesuaikan diri dengan standar internasional dan menarik perhatian penonton dari berbagai negara. Sementara itu, industri film Malaysia mungkin perlu lebih memahami preferensi penonton Indonesia dan mengadopsi pendekatan yang lebih internasional agar film mereka dapat diterima lebih luas. Dengan belajar dari kesuksesan film Indonesia, sineas Malaysia bisa meningkatkan daya tarik dan kualitas film mereka.